Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Terapi Langit. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Mohon ditunggu sebentar sambil menunggu saudara kita bergabung. Mohon ditunggu sebentar. Silakan sambil siapkan air ya teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Kak Yeta. Selamat datang. Semoga teman-teman sehat selalu, senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran rezeki. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Ini ada kendala teknis sedikit sebentar. Sekitar 3 menit. Mohon ditunggu sebentar. Silakan sambil siapkan air ya teman-teman. Sambil siapkan air. Terus kemudian sambil menyiapkan mushaf ya. Kita akan kembali mempraktekkan terapi langit. Ini teman-teman selamat datang. Ini ada suaranya tapi nggak ada wujudnya ya teman-teman ya. Jangan heran. Karena saya sedang mempraktekkan ilmu menghilang. Selamat datang yang baru saja bergabung. Ini kena pelanggaran nggak ini kira-kira? Kalau lama menghilang. Mohon ditunggu sebentar. Saya sedang ada kendala teknis ya. Iya teman-teman mohon ditunggu. Insya Allah kita akan mulai sebentar lagi ya. Muncul. Cling. Oke. Ini kenapa ini ketawa ini datang-datang ketawa Kak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. Selamat datang. Apakah teman-teman merindukan acara ini? Jika tidak, ya sudahlah, tidak apa-apa. Waalaikumsalam Kak Uti, Kak Eka Haryani. Masya Allah, ini penonton setia ini perlu diberikan penghargaan khusus ini.
berupa sertifikat dari ketua PBB ini ya. Alhamdulillah. Kita mulai. Saya itu sedang login di akun satunya, ternyata logout. Ternyata logout dan passwordnya lupa. Oke. Bismillah. Ada yang sedang galau? Sedang menyimpan rasa rindu, rasa benci? Ada yang menyimpan air mata untuk nanti dikeluarkan saat yang tepat? Oke, saya sudah live di 2 akun. Saya sedang setting-setting tadi akun satunya. Kok logout, hilang lagi. Untung tidak keblokir ya. Oke, kita mulai ya. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla, marilah senantiasa kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus kita bangun, kita bentuk sehingga itu menjadi bagian dari diri kita. Kita adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bisa menikmati, bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka kita akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Bagaimana kalau kita bisa mensyukuri yang banyak, yang sedikit saja jarang kita syukuri. Maka alhamdulillah atas segala kenikmatan yang begitu luar biasa, khususnya nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan istiqomah meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Kembali membersama teman-teman, saya Coach Muhammad Mufti di channel Terapi Langit di 103,5 FM. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu ya, untuk bertatap muka. Walaupun hanya teman-teman yang menatap muka saya tidak bisa menatap teman-teman, kecuali dilihat dari foto profilnya. Tapi seringkali foto profil ini penuh dengan kepalsuan, ya kan? Penuh dengan sesuatu yang menipu, topeng. Ya, aslinya ini fotonya kayaknya good looking. Ternyata aslinya lebih good looking lagi. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih teman-teman yang masih setia menyimak tayangan ini. Insya Allah kita akan mempraktekkan terapi sekitar jam 6.40 ya. Jam 6.40. Sambil silakan teman-teman bisa menyiapkan air, kemudian berkeliling rumah. Tujuannya apa? Keliling rumah, cek jimat. Cek jimat barangkali masih ada yang terpasang. Kalau bisa manjat genteng teman-teman ya. Karena saya juga pernah menemukan ternyata. Menemukan buhul itu di rangka atap rumah. Ternyata ada buhul sihir. Ya. Nah, yang bentuknya aneh-aneh dari
campuran ya. Campuran dari sabut kelapa diikat apalagi gitu, aneh-aneh pokoknya ya. Nah, maka teman-teman bisa jadi di atap rumah teman-teman ini ada semacam buhul atau ikatan atau apapun itu atau jimat yang terpasang, yang bisa jadi itu menjadi sumber gangguan. Keliling rumahnya, kalau buntu samping kanan kiri, yo di dalam aja, ya di dalam aja barangkali ada sesuatu yang mencurigakan begitu. Ya, selamat datang. Waalaikumsalam Kak Anida. Tadi ada yang minta ini ya, ada yang punya masalah keuangan. Kita akan banyak membahas sesuatu yang bermanfaat pagi ini. Pernah lihat ya? Ya, yang menemukan sesuatu yang aneh di rumah disingkirkan saja. Kalau ada benda-benda aneh nggak ngerti manfaatnya, ini untuk apa begitu ya, disingkirkan, dibuang. Oke, saya izin untuk menyapa teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Kak Nur Hayati, Kak Yeta, Kak Yeni, Kak Anna Farida, Kak Syekh, Kak Lina Anwar, Kak Rosmiati, Kak Uti, Kak Eka. Waalaikumsalam teman-teman yang dirindukan surganya Allah. Yakinlah ya bahwa surga ini merindukan kita lebih daripada kita merindukan surga itu sendiri. Kak Murdia Ningsih, waalaikumsalam. Kak Syafrida, oke, alhamdulillah kita Allah hujamkan cahaya keimanan sehingga kita bisa merindukan ayat-ayat Allah, merindukan Allah ya, hadir di dalam setiap detik kehidupan kita. Pasir di atas atap, Kak Nurayati, ada pasir di atas atap. Kok bisa? Ada yang menuangkan. Barangkali mau didak ya, mau dinaikin lantai 2 atau sudah 2 lantai, mungkin naik lantai 3. Kak Uwais, apa yang terjadi? Kenapa masih menyimpan rasa benci? Ayo Kak Uwais, benci kepada siapa nih? Waalaikumsalam Bude Yati Jogja. Ye, salam kenal. Selamat datang. Jogja. Bunda Yati Jogja. Merapat yuk tanggal 22 Desember. Teman-teman yang di Jogja, merapat yuk, kita ketemu langsung ya, bertatap muka, langsung kita terapi di tempat. Dan penanganannya langsung per orang. Walaupun nanti pembacaan ayat-ayat Allah secara massal serempak semuanya, tetapi ketika nanti ada reaksi kita tangani per orang, begitu ya. Yuk, khususnya bagi teman-teman yang merasakan begitu banyak beban kehidupan ya. Begitu berat bebannya. Bebannya yang mungkin berupa tanggungan amanah ya. Ini ada loh dari Sumatera, saya lupa dari daerah mana ya. Dari Bekasi, dari luar Jawa itu ada yang ikut ya teman-teman. Karena memang butuh prioritas untuk segera diselesaikan masalahnya. Yuk, selamat datang. Sebentar ya teman-teman. Ini kayaknya admin lupa nge-share ke grup deh. Ini nanti banyak yang protes ke saya. Coach, kok live streamingnya nggak di-share? Ya karena admin ini kadang sibuk dia pagi-pagi, ya namanya manusia ya. Admin kita manusia semua teman-teman. Nggak ada adminnya dalam bentuk kelinci, kura-kura, nggak ada. Apalagi jin ya. Tanggal 22 sesinya pokoknya seminar kan nih. Pokoknya sesinya tanggal 22 itu seminar bareng-bareng, maksimal kita 50 orang. Ya, 50 orang. Dan nanti kita bantu terapi dan kita sampaikan ya bagaimana cara bahagia, bagaimana cara menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan, mensikapi sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Itu nanti kita sampaikan. Walaupun di live streaming ini sudah sering ya saya sampaikan cara bahagia, cara untuk menghadapi masalah. Tetapi kalau ketemu secara langsung itu beda loh teman-teman. Ketemu secara langsung ya, seminar, kita bertatap muka, kita bacakan ayat Allah secara langsung. Nanti teman-teman merasakan getar-getar ini ya, getaran-getaran cahaya ilahi. Masya Allah gitu ya. Kak Randi, Kak Prati, waalaikumsalam. Mbak Salmi, waalaikumsalam. Cara ikut ke dalam grup, ya nanti kita akan share spill caranya, tapi menunggu saudara kita bergabung di channel ini dulu. Terima kasih Kak Isya sudah setia mengikuti. Perlu diberikan penghargaan nih teman-teman yang setia mengikuti ya.
diberikan penghargaan berupa ini ya, piagam PBB teman-teman. Kak Windu masih malas sholat walau sering diruqyah. Oke. Permasalahan sholat ini permasalahan yang mendesak sekali teman-teman ya. Kak Windu posisinya di mana? Ya curhat lebih lanjut ya. Jadi gangguan level yang terberat itu sebetulnya teman-teman ya. Gangguan jin atau sihir yang level berat itu bukan membuat kita sakit-sakitan. Bukan membuat kita emosian, sering konflik ya. Gangguan terberat kita itu sebetulnya ketika kita sudah tidak merasa bersalah ketika kita meninggalkan sholat. Ini jelas. Inilah merupakan gangguan setan yang levelnya sudah level berat. Kalau misal gangguannya itu hanya sekedar menyerang badan kita sakit, mungkin kita masih bisa sholat ya. Kalau misalkan gangguan sihir itu, gangguan gaib itu membuat kita emosian, membuat kita bertengkar, kita masih saja mungkin ya, masih bisa mengerjakan sholat. Tetapi kalau yang diserang itu adalah kita menjadi malas sholat, maka ini sudah benar-benar meruntuhkan agama teman-teman. Ini runtuh semuanya, hancur semuanya. Saya ibaratkan nanti ya, ini nunggu pesertanya naik dulu. Karena mungkin barangkali banyak yang belum di-share di grup. Saya akan gambarkan bagaimana pentingnya sholat begitu ya. Pentingnya sholat. Iya, Kak Esmeralda. Ini biasanya yang share ke grup, ini adalah teman-teman admin. Mungkin barangkali admin ini karena manusia ya, mereka sibuk, luar biasa menyiapkan bekal untuk anaknya, menyiapkan sarapan untuk suaminya, terus belum juga bebersih macam-macam sehingga mungkin lupa nge-share ke grup-grup. Oke, sehat semua teman-teman ya. Sebentar, nanti akan saya tunjukkan betapa pentingnya sholat ya. Oke teman-teman yang merasakan berbagai macam keluhan, silakan menyimak dulu. Insya Allah nanti kita akan coba bantu dengan menggunakan perantara terapi Al-Quran. Ya. Kalau untuk anak susah sholat, tidak cukup dengan nasihat, tidak cukup dengan doa. Doa tetap ya. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus kemudian diminumkan air ruqyah ya untuk anak-anak yang kecanduan gadget, yang malas sholat, berat untuk melaksanakan sholat gitu ya. Karena ada golongan jin yang mereka mengganggu anak-anak. Sementara anak-anak kita belum memiliki benteng yang kuat ya. Selamat datang teman-teman. Kita akan mulai terapi insya Allah jam 6.40 ya. Jadi sekitar 10 menit lagi. Sebentar ya teman-teman. Saya sambil mencatat nih keluhan-keluhan teman-teman. Saya sudah siapkan catatan loh. Sebaiknya teman-teman setiap kali live juga siapkan catatan. Walaupun nanti nggak dibaca lagi ya. Walaupun tidak dibaca lagi nggak apa-apa. Tetap siapkan catatan. Karena apa? Agar semua anggota tubuh kita, organ kita itu aktif semuanya. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan menulis gitu ya. Ini bukti keseriusan kita dalam rangka menjemput kesembuhan, ketenangan hati begitu. Oke, Kak Prapti, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan ya. Terus istiqomah. Jadi kalau belum ada perubahan, tetap berpikir positif. Jangan sampai mengizinkan pikiran kita itu dirasuki pikiran-pikiran negatif. Ya Kak Sri bisa pakai mushaf. Ya silakan siapkan Al-Quran. Buku lunas hutang masih lama Kak Solo. Kita pre-order sekitar 1 bulan. Ya, teman-teman saya menginformasikan, saya sudah sedang ya
Artinya memang sudah dan sedang menulis sebuah buku. Judulnya adalah 9 langkah lunas hutang dengan metode bismillah, teman-teman. Jadi bismillah bukan hanya sekedar doa, yuk bismillah. Bukan hanya sekedar itu. Tapi ada konsep yang benar-benar dalam. Ada tahapan-tahapannya, ya, agar teman-teman benar-benar bisa praktek dan bukan hanya sekedar teori apalagi motivasi. Ada yang ini pengen tahu sampulnya seperti ini, teman-teman, ya. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Sampulnya kayak apa ya? Latar belakang. Sebentar, saya sematkan dulu fotonya. Fotonya itu semacam ini. Kok nggak bisa? Allah Akbar. Nah, semacam ini, teman-teman. Ya. Ini ada yang ini sifatnya PO ya, teman-teman, ya. Saya sematkan aja di sini deh. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Untuk yang di akun satunya Coach Mufti, ini nggak bisa saya sematkan gambarnya. Saya live di 2 akun ya teman-teman. Waalaikumsalam Kak Areni. Ini saya sedang menulis buku 9 langkah lunas hutang metode bismillah. Hutang lunas dalam 99 hari. Nah, ini sifatnya adalah pre-order, insya Allah launching sekitar akhir Desember, gitu ya. Akhir Desember, mudah-mudahan lebih cepat lagi. Dan ini harga PO-nya hanya sekitar 49. Ya, normalnya 200.000 teman-teman. 200.000, terus kemudian harga PO 49. Ini menghalangi gambar nggak ya? Iya, menutupi. Kita kecilkan aja ya. Kita kecilkan aja. Sebentar, saya taruh di pojok. Gimana sih gesernya ini? Ini susah banget diatur. TikTok, Allah Akbar. Nah, di sini aja. Oke. Risih ya? Enggak. Nanti pas terapi kita singkirkan kok buku ini. Waalaikumsalam teman-teman, selamat datang. Terima kasih sudah setia menyimak tayangan ini. Iya, kalau PO transfer dulu ya. Transfer dulu. Siap untuk lunas amanah di bank. Ini teman-teman bisa ikut PO ini ya. Silakan hubungi admin atau nanti masuk ke grupnya dulu. Grupnya kita share setelah terapi. Bukunya sebesar apa? Kira-kira seukuran ini. Kira-kira segini. Ini ukuran berapa? A5 ya. Ukuran A5. Segini teman-teman. Ya, terima kasih sudah memesan. Jadi ini bukan hanya sekedar teori ya. Bukan teori. Bukan motivasi juga. Bukan hanya sekedar doa. Tapi ada tahap-tahapnya. Metodenya bismillah. Ya. Bismillah, betul-betul memang bismillah. Dengan asma Allah, dengan nama Allah. Allah bersama kita. Terus kemudian juga bismillah itu ada singkatannya. B, sedikit bocoran ya. B-nya itu awal, yaitu bertaubat dengan taubatan nasuha. Bertobat dengan sebenar-benar taubat. B-nya. Kemudian ada I, ada S, bis, ada M, bis, mi, lah. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada tahap-tahapnya. Dan itu 49, harga PO 49.000 saja. Sengaja kita sampaikan ke teman-teman dengan harga yang sangat-sangat terjangkau sekali. Karena biar tujuannya adalah teman-teman bebas berbagai macam hutang. Bentuk hutang ini kan macam-macam ya. Kalau nggak punya hutang, bolehkah punya buku ini? Tentu boleh Kak Nur Cahya. Karena di sini ada tahapan membangun usaha juga. Ya, ada cara untuk biar teman-teman bisa umroh, bisa kemudian bangun pondok pesantren. Intinya kan di sini begini loh. Tujuan akhir dari membaca buku itu kan sebetulnya punya uang, iya kan? Punya uang, dan uang itu untuk melunasi hutang. Nah,
Kalau misalnya nggak punya hutang, otomatis uangnya kan tetap dapat, teman-teman. Uangnya ini terserah nanti mau diapakan. Yang jelas, ya, adalah yang terbaik adalah untuk ibadah, gitu ya. Ini sistemnya nanti pre-order, teman-teman ya, belum ready. Jadi sekitar akhir Desember, mudah-mudahan lebih cepat. Karena saya sedang dalam proses menyelesaikan, ya baru selesai sekitar, baru sedikit sih, 10%-an, gitu ya. Oke, yang mau PO silakan nanti bisa kontak admin ya. Bisa kontak admin. Sebentar, saya banyak melewatkan komentar-komentar ternyata ini ya. Oke, berhubung pesertanya sudah mulai bertambah, jadi begini teman-teman. Beda sekali Kak Dewi. Dengan 7 metode terapi langit beda. Ini khusus membahas masalah hutang. Saya tegaskan ya, saya menggunakan bahasa hutang. Saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Ya, bahasa amanah atau apalah. Saya sengaja menggunakan bahasa hutang. Kan di dalam Islam aja bahasanya itu dain. Dan itu hutang, teman-teman. Dain itu hutang ya. Dal, ya, dan nun. Nah, maka saya tidak mau kemudian mengalihkan dengan bahasa-bahasa yang lain, walaupun hutang itu memang amanah ya. Dan ada kemudian ajaran-ajaran seminar atau mungkin pelatihan-pelatihan yang kemudian meminta kita untuk mengubah bahasa hutang, jangan disebutkan hutang, jangan disebutkan hutang, nanti otak kita selalu berpikir hutang, hutang, hutang. Jadikanlah bahasanya amanah gitu. Nah, dalam hal ini saya kurang sepakat ya. Mungkin ya terserah teman-teman mau mengambil pendapat yang mana. Saya lebih sepakat yang hutang. Kalau dialihkan itu seringkali malah kita yang lupa, teman-teman. Ya, kelemahannya itu. Kita seringkali melupakan. Nah, makanya banyak orang lupa membayar hutang. Tentu. Karena itu bisa jadi, ya, bisa jadi karena memang dari awal sudah dialihkan bahasanya. Seperti itu ya. Waalaikumsalam, selamat datang teman-teman. Ya, yang oke, terima kasih Kak Lina, Kak Rama, waalaikumsalam Kak Siska. Kak Trimursidah, ya silakan bisa DPO jika ada masalah dengan keuangan, insya Allah ya. Kita mulai sebentar lagi ya teman-teman, 5 menit lagi. Oke, silakan siapkan air dan siapkan mushaf Al-Quran. Seperti itu ya. Waalaikumsalam Kak Erni. Teman-teman, mudah-mudahan pagi ini kita bisa mendapatkan keajaiban dari Allah, keberkahan, kesehatan. Waalaikumsalam, selamat datang saudaraku semuanya yang dirindukan surganya Allah. Ya, yang masih ada ini apa istilahnya keluhan-keluhan, silakan bisa nanti ruqyahnya posisinya duduk di luar ya. Posisinya menginjak tanah tanpa alas kaki. Benarkah sihir bisa ternetralisir ketika kita menyeberang lautan? Tergantung level atau tingkat sihirnya. Ya, tergantung level sihirnya. Jika sihirnya level kaleng-kaleng, bisa jadi nanti ternetralisir. Karena sebetulnya, nah ini salah satu terapi ya. Salah satu terapi bagi teman-teman yang mengalami gangguan cukup berat, itu memang di pantai ya. Di pantai, terus kemudian dengan menginjak pasir pantai tanpa alas kaki. Siap Kak Elvi, mudah-mudahan Allah sembuhkan ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Kak Dedeh Kurniasi, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau masalah keluarga, enggak, ini khusus, bisa juga. Kalau yang masalah keluarga itu kan ada penyebabnya, bisa jadi karena faktor emosional, psikologi, ego, tapi bisa juga masalah keluarga itu disebabkan karena ini ya, karena gangguan sihir ya. Ada sihir pemisah atau sihir tafrik. Terus kemudian ada gangguan jin dasim. Ini yang sering ya. Nah, ini teman-teman bisa cek Al-Baqarah 102. Jadi ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Nah, maka teman-teman yang sedang mengalami konflik keluarga itu nanti bisa ikhtiar dengan keluar rumah, menginjak tanah tanpa alas kaki. Boleh ke belakang rumah, boleh, asal jangan ke atap rumah ya. Karena di atap rumah tidak ada tanah. Waalaikumsalam Kak Mimi, selamat datang. Taiwan setia menyimak.
Ya, Kak Nur Cahya, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan ya. Halaman tetangga. Oke, nggak apa-apa kalau nggak punya halaman, nggak apa-apa. Silahkan, silakan teman-teman bisa ini ya, tetap di dalam rumah. Sihir penghalang jodoh. Ya, nanti insya Allah kita praktekkan semua dengan cara terapi ruqyah syar'iyah ya. Tapi dipastikan dulu teman-teman ya, jangan kemudian menyalahkan gaib terus gara-gara misalkan kita lama belum mendapatkan jodoh. Bisa jadi value kita, nilai value kita ya, itu yang apa istilahnya belum kita usahakan kita naikkan. Jadi teman-teman, ini pembahasannya acak-acakan nggak apa-apa ya, karena sesuai dengan komentar-komentar. Jadi teman-teman yang merasa berat sekali di dalam mencari jodoh, menemukan jodoh yang terbaik, coba naikkan value diri. Naikkan value diri, kualitas diri ya. Entah itu pengetahuannya, agama yang paling penting ya. Agama yang kemudian akhlak kita, terus kemudian karakter kita, sikap kita. Nah ini value-nya ini akan naik tuh. Jadi walaupun nggak kemudian kita nggak sesumber ngomong ini itu, tetapi karakter kita, sikap itu akan terpancar. Itulah yang dinamakan inner beauty ya. Walaupun nggak kelihatan, tetapi yang orang lihat mungkin selama ini adalah wibawa lah. Ya, seringkali kita melihat orang lain ada yang berwibawa, ada yang melihat baru lihat ujung rambutnya aja kita udah sebel. Ada ya seperti itu ya. Nah, itu mungkin bahasa-bahasa agama sebelah itu yang dinamakan aura, teman-teman. Yang banyak di antara saudara kita yang menginginkan itu, buka aura dong, ya. Nah, sebetulnya ini tidak dikenal dalam Islam, gampangnya wibawa gitulah. Teman-teman ingin mendapatkan wibawa yang luar biasa, gampang, ya. Yang penting injak tanah, betul Kak Jum ini? Yang penting injak tanah. Tapi bukan tanah yang ada di pot ya. Bukan tanah yang ada di apa, misalkan kita ambil dari pot kemudian kita taruh di lantai rumah diinjak, nggak seperti itu. Tanah yang karena sebetulnya kita ini teknik grounding ya. Grounding itu ya kita langsung terhubung dengan bumi. Bumi yang nanti akan menetralisir gangguan atas izin Allah, jelas ya. Ini sekedar perantara. Buka aura, iya buka aura ada. Buka aura itu ada. Tetapi itu adalah ritual-ritual yang dipraktekkan oleh saudara-saudara kita yang non-muslim, ya, saudara kita yang Hindu. Dengan teknik Reiki. Reiki itu ada teknik-teknik membuka cakra-cakra ya. Nah, ini berbahaya sekali. Seperti itu. Ya, sudah jam 6.43, kita masih nunggu saudara-saudara kita. Suka kesurupan kalau ada cowok yang dekati. Oke, jadi insya Allah ya, kalau teman-teman merasakan tanda-tanda gangguan di dalam badan, ya, silakan teman-teman siapkan persiapannya apa saja. Silakan siapkan ini ya, air, ya. Nanti malam kita ruqyah lagi, live lagi jam 20. Sehingga pagi ini tidak perlu menyiapkan banyak air, nggak apa-apa. Yang sedang puasa, silakan tetap siapkan untuk digunakan nanti berbuka puasa. Oke ya. Tadi yang ingin lunas hutang, silakan nanti bisa PO ya. Silakan bisa PO. Kak Siswanto, saya tidak update. Mahesa itu siapa? Saya nggak paham. Pernyataannya seperti apa ya. Oke, silakan teman-teman yang ingin PO masalah lunas hutang. Ini saya sedang menulis buku ya. 9 langkah lunas hutang metode Bismillah. Lunas hutang dalam 99 hari. Iya, Reiki berbahaya sekali. Ini masalah akidah. Karena itu merupakan ritual agama Hindu. Terima kasih Kak Emma sudah PO sama Mbak ini. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Kak Emma, selamat datang. Ini harganya adalah sekitar normalnya 200 masa PO, jadi sekitar 49.000 saja. Oke, saya tutup dulu gambarnya ya biar tidak mengganggu. Ini gambarnya sebenarnya nggak enak sekali, saya pampang di sini. Saya ganti dengan jika sudah wudhu semua, silakan teman-teman menghadap kiblat, duduk. Oke. Siap Kak Susana, nanti bisa DM.
Yuk kita mulai. Oh ya, saya ingin tunjukkan satu hal dulu ya, sebelum kita mulai. Jadi begini, ini masalah sholat. Teman-teman, kita kalau misalkan di ruqyah 100 kali, 1000 kali, jutaan kali, kalau teman-teman masih meninggalkan sholat, ruqyah yang kita praktekkan ini tidak akan maksimal. Ya, tidak akan maksimal. Karena kuncinya itu ada pada sholat, teman-teman. Sholat itu ibaratkan ini ya, kita memegang sebuah benda. Ya. Ini agama. Ini ibaratkan agama yang kita pegang ya. Nah, rukun Islam, teman-teman. Hafal ya rukun Islam. Ini 1 menit lagi kita terapi ya. Teman-teman, hafal rukun Islam apa saja? Ada berapa? Yuk sebutkan. Yang pertama, syahadat ya. Oke, sudah siap semua. Ini sebagai persiapan ya. Ini penting banget. Oke, 5 ya, betul. Yang pertama, syahadat. Terus kemudian, yang kedua, ya betul, ada 5. Kemudian yang kedua, sholat. Betul. Yang ketiga, ada yang kemudian ulama yang menyebutkan zakat dulu, ada yang kemudian puasa dulu. Oke lah, puasa ya. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan yang kelima, haji bagi yang mampu. Oke ya. Ini rukun Islam. Ini ibaratkan agama, ibaratkan ya. Kita pegang, kalau kita bisa lakukan semuanya, alhamdulillah, maka agama ini bisa digenggam erat kuat, ya. Betul, ibaratkan pondasi. Nah, maka teman-teman, kalau kita belum bisa haji karena belum mampu, ini masih kepegang. Agama ini masih kepegang, tidak akan runtuh. Terus kemudian kalau kita misalkan belum bisa zakat ya, karena misalkan kondisi keuangan kita masih pas-pasan, nggak masalah, ini agama masih kepegang. Kalau kita belum bisa puasa di bulan Ramadan, masih bisa diganti ya, diganti atau kemudian membayar fidyah seperti itu ya. Tapi teman-teman, ini ingat tadi apa? Sholat. Ini kalau nggak kepegang, ini kita masih kepegang agamanya. Tapi begitu kita lepaskan sholat, jatuh teman-teman, runtuh agamanya. Begitu ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi syahadat jelas, sholat ini untuk memegang tiang agama kita. Makanya kemudian sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin, begitu ya. Sekali dilepaskan hancur. Yang membedakan kita dengan orang-orang non-muslim adalah dari sholatnya. Gitu. Oke, kita mulai. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mengerjakan sholat, menegakkan sholat, bukan sekedar mengerjakan ya, tetapi menegakkan. Menegakkan itu artinya apa? Di awal waktu, terus kemudian kita tingkatkan kualitas sholat kita. Itu tuh ya. Dengan memahami artinya, terus kemudian yang laki-laki berjamaah di masjid. Kak Uni merasa apes, jangan merasa apes. Harusnya merasa beruntung. Ini nanti malam kita bahas ya. Positive feeling. Positive feeling ini luar biasa loh. Bukan sekedar positive thinking, tapi positive feeling. Feelingnya itu seolah-olah sudah bahagia. Ya. Terus kemudian seolah-olah sudah sejahtera. Seolah-olah masalahnya sudah selesai. Seolah-olah kita sudah kaya. Seperti itu. Seolah-olah kita akan segera umroh. Nah ini ya positive feeling. Jangan merasa apes. Aduh kok apes banget. Aduh kok aku paling sial. Hati-hati teman-teman. Perasaan itu rasamu, nasibmu. Ya, perhatikan. Rasamu adalah nasibmu. Apa yang kita rasakan, itulah nasib kita. Boleh nggak makan? Boleh dong. Siapa yang melarang? Kalau mau terapi, jangan makan dulu, nanti keluar semua tuh. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Mohon maaf teman-teman, bertele-tele. Sebetulnya bukan bertele-tele ya, karena memang ini bagian dari persiapan terapi. Lagi pula sambil menunggu saudara kita yang, ya ini kadang terlambat masuk gitu ya. Kita mulainya jam 6, teman-teman masuknya jam ketika pas sudah selesai. Oke, silakan siapkan air, mushafnya jangan lupa. Disiapkan mushafnya yuk. Disiapkan yang ada terjemahnya ya.
Siap. Yang datang bulan tetap wudhu. Yang sedang berhalangan tetap berwudhu. Berwudhu ini bukan dalam rangka menghilangkan hadas besarnya, tetapi dalam rangka menjaga nilai-nilai kemuliaan. Ya, karena dalam wudhu itu ada konsep yang luar biasa agar kita menjaga nilai-nilai kemuliaan yang ada di dalam diri kita. Baik, yang belum menyiapkan mushaf tidak jadi masalah. Oke. Yang sedang berhalangan tidak usah siapkan mushaf. Walaupun sebetulnya bisa pakai yang terjemahan dan bisa menggunakan sapu tangan, sarung tangan. Tetapi karena ini sifatnya untuk terapi, ini lebih afdol kalau teman-teman sedang tidak berhalangan. Baik, silakan. Sudah siap ya? Nggak apa-apa, kalau nggak ada terjemahannya nggak apa-apa. Yang penting 30 juz ya, bukan buku Yasin. Bukan juz amma juga, karena tidak lengkap. Seperti itu. Ya, ke warung sepi, Kak Uni, silakan siapkan air 1 ember. Siapkan air 1 ember, terus kemudian nanti dipakai untuk nyiram halaman di warungnya ya. Kalau bisa disiramkan juga di genteng warungnya. Insya Allah setelah itu nanti ramai jika memang warungnya sepi karena memang ada penghalang sihir. Oke teman-teman, kita bacakan doa berikut ini. Sudah siap ya? Kalau di mall, jualannya di mall. Ya dicipratkan. Kalau di mall nanti dicipratkan di sekitar ininya ya, tokonya seperti itu. Yuk kita baca doa. Siap? Yuk kita doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang risih dengan komentarnya silakan diusap ke kanan ya. Agak naik dikit teman-teman, diusap ke kanan. Kok nggak bisa ya? Ini aneh ini. Ini aneh ini. Oh bisa tuh kan? Bersih tuh komentarnya. Bersih komentarnya ya. Diusap agak naik ke dikit, pokoknya tengah-tengah handphone nih. Diusap ke kanan seperti itu. Nanti komentarnya hilang. Ya. Jadi yang pingin menghilangkan komentar, risih dengan komentar silakan diusap. Seperti itu ya. Nggak bisa coba berkali-kali. Agak tengah, jangan di bawah. Kalau di bawah nggak bisa. Tengah-tengah, naik dikit. Ya, di sini, seret, gitu. Baru tahu ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. La haula wala quwwata illa billah. Tiup kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiup kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiup kan? Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Tiup kan? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Tiup kan? Allahumma munzilal kitabi mujriyas sahabi hazimal ahzabi ahzimhum wa zalzilhum wansurna alaihim. Tiup kan? Yuk kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kak Dian Mardiana, bolehkah gabung? Bayar Kak Dian, bayar 100 juta ya, silakan ditransfer. Kemudian kita baca ya. Ya teman-teman, posisinya sekarang berdoa seperti ini ya. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air juga. Bismillah. Teman-teman, yuk diusapkan dada dan perut ya. Sambil kita baca surat Al-Zalzalah ya. Yang baru saja bergabung, nggak apa-apa, tidak ada istilah terlambat ya. Silakan selamat bergabung, langsung siapkan air dan langsung ikuti seperti ini. Oke, nggak apa-apa yang baru saja bergabung. Ya, silakan diusap. Kita baca surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan. Tarik atas teman-teman. Sampai di sini ulu hati. Yang sudah mau muntah silakan dimuntahkan. Yang halaman rumahnya ada tanah kosong, silakan duduk pakai kursi ya. Silakan tanahnya kakinya nyentuh tanah. Seperti itu ya. Yuk, saya tunggu teman-teman. Yuk teman-teman, sambil diusap kita baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, 285 286.
Ya, ini insya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali ayat ini ya. Ini teman-teman akan banyak mendapatkan keajaiban. Yuk sambil keluar, yang ada tanahnya ya, yang ada tanah kosong silakan duduk di luar, ambil kursi, terus kemudian kakinya nyentuh tanah tanpa alas kaki. Yuk sambil baca surat Al-Baqarah. Yang nggak hafal cukup dengarkan saja. Yang hafal silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan ke dada kita, kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Ya teman-teman, apapun keluhannya, luka batin, trauma, ya sakit apapun, masalah keluarga, ikuti ya. Ini karena pengobatannya untuk semua masalah. Yuk tarik ke atas teman-teman. Bismillah, Allahu Akbar. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Lalu dibatuk-batukan. Ini dorong ke depan ya. Bismillah, Allahu Akbar. Oke, yang mual silakan dimuntahkan. Ya, selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Teman-teman silakan pegang mushafnya, ambil mushafnya ya. Al-Qur'annya silakan dipegang. Terus kita berdoa. Yang sedang muntah-muntah nggak apa-apa, fokus saja. Ya, silakan keluarkan, jangan ditahan. Ini yang mungkin reaksinya cukup ringan, yuk ambil mushafnya, kemudian berdoa seperti ini. Ya Allah, Ya Hadi, Ya Allah, Ya Nur, Ya Allah, Ya Rahman, La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbish rohli sadri wa yassiril amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan teman-teman tiupkan ke air. Ya Allah, ikuti ya doa saya. Yang baru saja bergabung, langsung saja ikuti ya. Walaupun nggak pegang Al-Quran nggak apa-apa. Ya Allah, aku mohon petunjuk-Mu ya Allah. Aku mohon pertolongan-Mu ya Allah. Aku mohon kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu melalui ayat-ayat-Mu, sembuhkan badanku, damaikan hatiku, tenangkan jiwaku ya Allah. Bismillah. Teman-teman silakan buka Al-Qur'annya secara acak ya. Sekali buka ya teman-teman ya, nggak usah milih-milih dulu. Cari yang gampang lah gitu. Yang belakang yang kayaknya juz 30 gitu. Nggak usah. Langsung saja set buka satu ya. Teman-teman buka silakan dan tunjuk satu ayat yang terlihat pertama kali. Satu ayat silakan teman-teman baca satu ayat itu ya. Baca satu ayat itu boleh dibaca sekali atau mungkin dilanjut di ayat berikutnya. Seperti itu. Oke, dibaca. Dibacakan terus kemudian ditiupkan ke airnya. Ya. Saya berikan waktu 2 menit. Dibaca saja. Kalau misalkan teman-teman belum bisa membaca atau misalkan belum lancar, nggak apa-apa. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan sebisanya. Kalau betul-betul nggak bisa sama sekali,
nggak paham ya. Yang non-muslim, Kak Angelin, cukup simak dulu ya, silakan disimak saja. Ini kita untuk semua saudara-saudara kita, walaupun misalkan non-muslim, insya Allah nanti masih bisa mengikuti. Yang sedang halangan nggak perlu, ya. Yang sedang halangan cukup menyimak. Nanti kita akan bacakan. Yang sedang halangan siapkan air aja. Yang sedang berhalangan 2 kali buka sama. Oh tetap ya, Yusuf Mantau. Alhamdulillah khairu. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, yang sedang halangan nggak usah ya. Oke, sudah dibacakan. Tetap siapkan air ya, teman-teman. Jika sudah, silakan diminum. Yang nggak puasa ya. Yang tidak berpuasa, silakan diminum. Dengan tangan kanan, terus kemudian minumnya tipis-tipis. Tipis-tipis, seperti minum air panas. Bismillah. Seperti ini ya. Seperti itu. Oke. Jadi, ciri adanya gangguan gaib dalam badan teman-teman, itu biasanya ketika airnya berubah rasa. Airnya jadi pahit, jadi asin, jadi manis, termasuk jadi manis ya. Jadi manis, terus kemudian jadi kental, seperti minyak, terus kemudian seperti oli, hambar, bau busuk, bau gosong, bau kayak bakaran sampah, atau tiba-tiba teman-teman mual, silakan dimuntahkan. Atau tiba-tiba bibirnya kebas, kesemutan, ya dibacakan aja. Ayat yang sudah teman-teman temukan, silakan dibacakan ke air yang sudah disiapkan. Gigi selalu gemeretak ya, habis minum air berarti kemudian ada sihirnya teman-teman, ada gangguan sihir. Oke, kalau airnya nggak berubah rasa, mudah-mudahan memang tidak ada gangguan ya. Lanjutkan, kita belum selesai nih. Oke, silakan teman-teman kembali letakkan airnya. Oh ya, diusap ya. Teman-teman diusap, silakan airnya dituang ke tangan. Terus yang pusing, yang ngantuk silakan digunakan untuk cuci muka. Terus kemudian dipakai untuk memijat sini kepala. Yuk dari mulai ubun-ubun, terus kemudian dipijit-pijit seperti ini. Dipijit-pijit. Jangan lupa daerah tengkuk sini. Ya, tengkuk sini ya. Dipijit. Pakai air. Seperti itu. Nggak apa-apa, tidak ditiup pun, yang penting bacanya keras, asal jangan baca dalam hati. Oke, silakan. Ya, kalau teman-teman ingin tahu tafsirnya lebih lanjut, saya nggak bisa menjelaskan satu persatu ya. Silakan teman-teman langsung saja buka tafsirweb.com. Oke, tafsirweb.com. Nah, nanti teman-teman cari saja, misalkan An-Nahl 99, tafsirnya apa. Nah, itu silakan dipelajari, dibaca ya. Dan biasanya ayat yang kita buka itu nyambung dengan kondisi kita. Kalau teman-teman menemukan ayat misalkan ancaman, ayat azab, ayat neraka ya, maka tetap berpikir positif ya. Tetap berpikir positif. Bisa jadi itu ayat teguran untuk gangguan jin yang ada di dalam diri kita. Atau gunakan sebagai perenungan. Oh, jangan-jangan ini ayat sedang menamparku. Ya. Ayat ini sedang menamparku. Nah, maka jadikan perenungan. Ya, yang speech delay, siapkan air, nanti diminum. Airnya diminumkan ke anaknya. Oke, diminumkan ke anaknya dan silakan masuk ke dalam grup ya. Nanti teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, sebaiknya kalau ingin tuntas gangguannya, masalahnya, nanti kita akan spill bagaimana cara masuk ke dalam grup. Ya, nanti kita jelaskan satu persatu ya masalah teman-teman setelah terapi. Yuk, kita lanjut ya. Letakkan airnya di dekat handphone, keraskan handphonenya. Terus kemudian, oh iya, kita belum ruqyah. Kita belum ruqyah mandiri ya. Yuk teman-teman, posisinya berdoa. Posisinya berdoa. Kita belum ikrar ya. Ini perlu ikrar teman-teman. Ikrarnya adalah ikrar pemutus ikatan sihir atau jin. Karena seringkali ya anak yang bermasalah boleh diminumkan.
yang punya masalah dengan anak berkebutuhan khusus, speech delay, ADHD, dan seterusnya, silakan ibunya ya, bundanya yang diterapi. Begitu. Yuk ikut teman-teman, semuanya berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Terus kemudian, ya Allah, aku berlepas diri. Aku berlepas diri dari segala macam ikatan sihir, ikatan jin, yang apabila ada di badanku, yang jika ikatan sihir atau jin tersebut berasal dari leluhur kami, atau berasal dari keluarga besar kami, yang semasa hidupnya berbuat kesyirikan. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan jin masuk ke dalam badanku, menggangguku, masuk ke dalam aliran darahku, ke dalam organ tubuhku, ya Allah, keluarkan ya Allah dengan melalui ayat-ayat-Mu. Bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman, ucapkan di dada. Ya, gitu ucapan saya. Aku ikhlas, aku ridho. Gangguan ini keluar melalui mulutku. Wahai jin terlaknat, aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Aku haramkan badanku sebagai media tempat tinggal jin. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Tarik atas teman-teman, batuk-batukan yuk. Allahu Akbar. Yuk, yang ada ganjalan dalam hati, yang sedang sedih, yang sedang marah, sedang benci, diketuk-ketuk ya. Ketuk-ketuk dengan 2 jari seperti ini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk, ikuti ucapan saya. Wahai diriku, aku lebih memilih bahagia. Alhamdulillah ya Allah, atas segala anugerah-Mu ya Allah. Aku bahagia, aku sabar. Aku bahagia, aku sabar. Tidak kuizinkan siapapun dari makhluk Allah untuk mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku atas izin Allah yang bisa mengendalikan hati dan perasaanku. Bismillah, Allahu Akbar. Tarik ke atas teman-teman. Batuk-batukan. Dorong dengan dua jari seperti ini ya. Bismillah, Allahu Akbar. Ulangi kalau masih ada nggak jalan. Bismillah, Allahu Akbar. Oke teman-teman, silakan tepuk-tepuk seluruh bagian badan. Dimanapun itu. Dari mulai pundak, kanan kiri. Kemudian seperti ini ya, bismillah, 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 bismillah. Seperti bersihkan ini loh, apa ya, kotoran di baju ya, bismillah, bismillah, bismillah. Seperti itu. Bismillah, Allah Akbar. Kadang tepuk-tepuk, kadang seperti ini ya. Tepuk-tepuk, seperti ini. Seperti ini ya teman. Bismillah, 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 bismillah. Seperti itu ya. Oke, sambil silakan teman-teman tepuk-tepuk seluruh badan, pinggang juga, jangan lupa. Punggung. Kemudian kaki, telapak kaki ditepuk-tepuk telapak kakinya. Kemudian jarinya dipijit seperti ini. Saya sambil bacakan beberapa ayat. Wahai jin terkutuk, jika kalian ada di badan saudara kami, silakan kalian keluar. Walaupun kami tidak bisa melihat kalian, demi Allah, Allah melihat kezaliman kalian. Takutlah dengan azab Allah yang akan menghancurkan kalian. Jika kalian tidak mau keluar, kami tuntut kalian di akhirat dengan siksaan yang pedih. Ukhruj iya adu Allah. Ya Allah, jadikan ayat ini Allah ayat penghancur
gangguan sihir, penyakit ain, jin khodam, jin nasab yang tidak mau keluar dari badan saudara kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Teman-teman yang merasakan reaksi yang sedih ya, yuk teman-teman diusap dadanya seperti ini. Bismillah, 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 bismillah. Ya teman-teman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya teman-teman pegang jantungnya, dada kiri ya, dada kiri diusap seperti ini. Diusap. Ikuti kalimat-kalimat yang saya ucapkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La haula wala quwwata illa billah. Ya teman-teman, aku bahagia, aku sabar. Ucapkan teman-teman, aku bahagia, aku sabar. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Aku maafkan orang-orang yang telah merusak kehidupanku. Bismillah, Allah Akbar. Ya teman-teman, ketuk-ketuk. Bismillah, bismillah, bismillah. Yang mual langsung tarik ke atas ya. Tarik ke atas seperti ini. Batuk-batukan. Batuk-batukan.
Yuk letakkan tangan kanan. Kita 5 menit lagi ya, 5 menit lagi masih ada waktu. Teman-teman yang baru bergabung, belum terlambat, yuk letakkan tangan kanan di bagian-bagian yang sakit. Jangan terpejam teman-teman, buka matanya. Tuh kelihatan masih ada yang merem, masih ada yang terpejam matanya. Yuk, silakan dibuka matanya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman lihat ujung telunjuk jari saya. Jangan terpejam ya. Lihat telunjuk ujung jari saya. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فعتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله أركك من كل شيء يؤذك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أركك Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ya teman-teman, pegang seperti ini ya, pegang kepalanya ya seperti ini. Jadi mencengkram begini loh, mencengkram ya. Jempol keduanya letakkan di leher bawah seperti ini ya. Ya begini teman-teman. Jangan dilepas dulu sebelum saya minta untuk lepaskan. Teman-teman yang mengalami gangguan, yang muntah-muntah berat, yang halaman rumahnya sepi, nggak ada orang ya, dan ada tanah, silakan teman-teman injakan kaki ke tanah tanpa alas kaki, dan rasakan reaksinya, rasakan sensasinya. Yuk teman-teman, silakan langsung, jangan lupa airnya dibawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ilaha illallah. Ya teman-teman, tiupkan ke tangan, kemudian usapkan ke seluruh badan. Ya, usapkan seluruh badan. Jika sudah, silakan teman-teman airnya diminum ya. Yang tidak puasa airnya diminum. Diminum dengan tangan kanan, 3 kali tegukan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Apa yang dirasakan? Yang sudah nginjak tanah, apa yang dirasakan? Biasa saja, atau keluhannya hilang, atau malah muntah-muntah. Yang mau konsultasi silakan bisa ini ya, bisa DM. Terus kemudian yang belum masuk ke dalam grup, nanti teman-teman diusahakan masuk ya. Karena terapi kita bukan hanya sekedar ini, bukan hanya sekedar melalui live streaming saja, tapi juga di grup. Yuk yang masih di luar, yang khususnya yang reaksi ya, yuk tanahnya dicolek sedikit. Tanahnya dicolek sedikit, ini bermanfaat untuk menghancurkan sihir, penyakit gatal-gatal, atau terhalang jodoh karena sihir, terus kemudian pokoknya segala macam keluhan ya. Coba tanahnya dicolek, khususnya yang masih ada gangguan. Yuk dicolek, terus kemudian dicuih sedikit ya teman-teman ya. Diludahin tapi dikit aja, nggak usah banyak-banyak gini ya. Begitu ya. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian bacakan doa berikut ini. Yuk teman-teman dicolek tanahnya. Terus kemudian sedikit diludahin. Nggak usah sampai keluar ludahnya, cukup disembur saja sedikit ya. Begitu, kemudian bacakan doa berikut ini. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Yang nggak ada tanah, pakai air aja ya. Pakai air, diteteskan tadi, kemudian diludahin dikit seperti ini ya. Seperti itu aja. Kayak ditiup tapi sedikit keluar ludah, nggak usah sampai gitu, dikit aja. Yuk kita ulang. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa
saqimuna biizni rabbina. Ya. Intinya artinya itu sebetulnya tanah ini bercampur dengan ludah sebagai penyembuh atas izin Allah. Seperti itu ya. Oke, silakan kemudian dioleskan di bagian badan yang terasa reaksi. Karena ini fungsinya adalah untuk menghancurkan sihir atau gangguan medis atau non-medis. Boleh, silakan Kak Putri, bisa dimenukan untuk anak. Seperti itu ya. Yang ada benjolan, silakan di tanahnya itu ya. Silakan teman-teman. Saya sudah, Kak Ziyad, Mama Ziyad, saya sudah buat VT-nya. Nanti scroll ke bawah ya di akun Terapi Langit. Atau nanti kita share di grup videonya. Ada bacaannya seperti itu. Yang ada benjolan silakan dioles di benjolan ya. Yang ada jerawat menahun nggak sembuh-sembuh, hati-hati, itu bisa jadi sihir penutup jodoh, dioleskan saja. Yang pusing migrain silakan dioleskan di sini. Dan biarkan 1 jam. 1 jam nanti boleh dibasuh, dibilas. Ya. Setelah 1 jam boleh dibilas. Terus kemudian yang sering sakit-sakitan sini nih, teman-teman. Di bagian tengkuk. Bagian tengkuk. Boleh, bisa Kak Mama Ziyad. Bisa untuk bisul ya. Teman-teman di tengkuk sini dioles, nanti dibasuhnya 1 jam ya. Dibiarkan 1 jam, setelah itu boleh dibersihkan. Gitu. Ya, autoimun sama, posisinya di sini. Silakan diusap. Sama di sini ya. Terus bagus lagi di sini, di ubun-ubun. Jadi nggak usah nyolek lagi, tetap sekali aja seperti itu, seperti ini, seperti ini. 3 titik. Iya betul, tanahnya yang sudah didoakan tadi ya. Harus setelah 1 jam dibasuh. Ya nggak harus sih, cuma kan kotor aja kan tanah, ya kan? Walaupun suci seperti itu. Untuk asam lambung pakai air aja diminum, gitu ya. Sihir itu gangguan gaib yang bisa dikirim oleh manusia atau jin dengan mantra-mantra tertentu dan ritual-ritual tertentu yang pada intinya ritual itu adalah menghinakan Islam, menghinakan Allah dan Rasul-Nya, menghinakan ayat-ayat Allah. Nah, itu jadi sihir, serangan sihir. Seperti itu ya. Teman-teman, saya tunjukkan bagaimana cara masuk ke dalam grup ya. Oh ya, saya izin untuk menyematkan beberapa buku-buku, barangkali teman-teman membutuhkan ya, membutuhkan buku yang insya Allah bermanfaat ya untuk pengetahuan, untuk menambah ini ya, keimanan kita, keislaman kita. Sebentar, saya sematkan dulu. Yang membutuhkan nanti bisa check out di etalase. Insya Allah ini bermanfaat ya untuk kehidupan kita dunia akhirat. Nggak apa-apa, dibersihkan aja Kak Arama. Itu tidak harus 1 jam sih. 30 menit misalnya nggak apa-apa. Kalau wudhu, batal wudhu nggak apa-apa. Seperti itu ya. Oke teman-teman. Jadi begini, cara masuk ke dalam grupnya adalah, perhatikan. Jadi cara masuk ke dalam grup, perhatikan. Ya, silakan dipencet di sini ya. Kiri atas. Di kiri atas. Nah, sampai muncul begini teman-teman ya. Kemudian ditekan. Sampai menuju bio profile. Oke. Alhamdulillah kalau sudah doa itu ringan kepala. Alhamdulillah. Ya, ini memang doa penyembuh yang dahsyat sekali. Nah, teman-teman yang mau konsultasi silakan ini pencet ya. Jangan lupa kalau masih merah berarti teman-teman belum follow. Ya, yang belum follow silakan di-follow agar teman-teman nanti bisa dapat notifikasi kalau pas live. Kemudian ingin masuk ke dalam grupnya silakan di sini. Ya, ditekan aja yang terapilangit.com. Sampai kemudian untuk warung sepi nanti malam kita gabung lagi teman-teman ya. Perhatikan jadwal live-nya. Ini untuk semua masalah kehidupan. Sulit jodoh, warung sepi, terus kemudian ada gangguan medis non medis, terus kemudian ingin usahanya lancar ya, atau masalah rumah tangga. Perhatikan jadwalnya. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Pagi jam 6, terus kemudian malam jam 20. Nanti malam kita live lagi dan besok kita libur. Makanya teman-teman manfaatkan semaksimal mungkin dan biar teman-teman dapat manfaatnya, dapat notifikasinya ya. Silakan gabung ke dalam grup. Yang Jogja, yang ingin diterapi secara langsung, ayo merapat tanggal 22 Desember.
ya. Yang di Jogja sekitarnya ini banyak loh, dari Bekasi, dari dari luar Jawa itu ada yang merapat ke Jogja. Seperti itu ya. Jadi khususnya bagi teman-teman yang merasakan gangguan cukup berat, cari jodoh nggak dapat-dapat, sudah mau nikah batal, terus program hamil, terus kemudian apalagi tuh, konflik rumah tangga, sering aneh-aneh lah keluhan di badan, maka wajib merapat ke Jogja tanggal 22 Desember. Ya, 22 Desember itu posisinya di Hotel Pandanaran, Prawiro Taman. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini sudah kita siapkan juga grup guru ya, perhatikan. Ada grup, sebentar saya balik dulu karena tulisannya kebalik. Ya, ada grup seminar Jogja, ada grup, kalau yang nggak bisa ikut seminar nggak apa-apa, nanti tetap masuk yang atas. Yang nggak bisa ikut seminar, silakan masuk yang atas. Terus kemudian yang ada di Surabaya, kita siapkan grupnya khusus. Yang ada di Jakarta, masuk ke dalam grup seminar Jakarta. Yang ada di Bandung, masuk ke seminar Bandung. Ya. Yang kota lain, yang ingin mengikuti seminarnya, ikut klik yang seminar kota lain. Nih, seminar kota lain paling bawah ya. Seperti itu. Kalau memang misalkan dari Bali, banyak tuh pesertanya, kita akan adakan. Dan teman-teman, ya, ada yang punya masalah hutang di sini? Ada yang punya hutang? Ada yang punya tanggungan? 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar. Saya sedang menulis buku ya. Saya sedang menulis buku dan bukunya itu insya Allah sangat bermanfaat sekali. Karena bukan hanya sekedar motivasi, ya, tetapi memang bukunya ini, sebentar, saya klik dulu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya sudah tulis. Ini saya sudah tulis. Saya sedang menulis, ini PO ya. 9 langkah lunas hutang metode bismillah. Jakarta Selatan, Kaidah Syam masuk ke dalam grupnya dulu. Ya. Saya sudah menulis sebuah buku sedang ya, bukan sudah, sedang. Gitu. Ini ya, ada 9 langkah. Duh, kok susah digeser ini sih gambarnya. Nah, ini ya teman-teman ya. 9 langkah lunas hutang metode bismillah. Ini PO, harga normalnya 200. Ya. Harga normalnya 200, terus kemudian harga PO-nya 49. Seperti itu. Terus bagi teman-teman yang ingin belajar tasin, itu bisa nanti memiliki ini ya. Ini ada di keranjang kuning, silakan nanti teman-teman bisa cek, bisa pilih-pilih ada di keranjang kuning. Cara PO-nya silakan hubungi admin, masuk ke dalam grupnya dulu. Seminar di Jogja, namanya Jogja offline dong, Kak Anggi. Ya. Kalau online kan bisa menjangkau seluruh dunia. Ini offline. Nah, karena kita sebutkan seminar Jogja, berarti offline, ketemuan gitu. Kalau online kita tidak sebut nama kotanya, gitu ya. Kalau online itu untuk semuanya. Tapi karena kita memang butuh ketemu secara langsung bagi teman-teman yang merasakan ya keluhan sudah lama, gitu ya. Itu nanti perlu di terapi secara langsung. Surabaya menyusul ya sekitar Januari, Bunda Pepi. Teman-teman di etalase saya jelaskan ada beberapa ini ya. Ada beberapa buku yang sangat penting sebetulnya. Khususnya ini, saya tekankan ya bagi teman-teman yang merasa sebagai seorang muslimah. Yuk, yang merasa muslimah teman-teman. Ini ada buku Fikih Wanita. Ini penting banget teman-teman mengetahui batasan-batasan aurat. Ya, di depan anak yang belum balik seperti apa. Terus kemudian di depan yang bukan mahramnya seperti apa. Begitu ya. Batas-batasnya bagaimana. Kemudian kesucian muslimah ini dibahas. Bukunya tipis teman-teman, nggak sampai 50 ribuan. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini, yang buku ini, yang lunas hutang ini sistemnya PO. Untuk seminar di Jogja itu normalnya 1,5 juta, tetapi sebelum 30 November ini sekitar 329. Ya, 329. Di Bandung ini belum fix tanggalnya, tapi insya Allah sekitar Januari ya. Sekitar Januari.
Seperti itu. Kalau mau untuk yang di Bandung, masuk ke dalam grupnya dulu Kak Dewi, karena kita masih cari tempatnya. Gitu. Untuk yang akun Coach Mufti saya off-kan dulu ya. Mohon maaf, nanti yang masih ingin menyimak bisa pindah ke akun Terapi Langit. Saya izin off-kan karena handphonenya low bat. Terima kasih teman-teman. Bisa COD Kak Masyarani ya. Kak Dewi Almira, oh ya, belum ini ya, belum masuk ke dalam grup. Yuk, yang belum masuk ke dalam grup, silakan masuk dulu. Sebentar, saya tunjukkan. Nanti teman-teman, kalau misalkan sudah masuk ke dalam grup, kita ada terapi dalam grup ya. Terapinya itu terapi menjemput kebahagiaan. Kemudian teman-teman yang suka sedih, yang suka baperan gitu ya. Nah, ini wajib untuk masuk ke dalam grup. Caranya silakan teman-teman. Sini, pojok kiri atas dipencet. Terus kemudian ini menuju ke bio profile. Nah, silakan kirim pesan atau masuk ke dalam grupnya, itu ada tulisan tuh, Terapi Langit. Nah, ini silakan ditekan aja sampai menuju ke sini ya. Menuju ke website. Nah, silakan teman-teman yang mau ikut seminar Jogja, ada tulisannya tuh. Seminar Jogja, Bandung, ya, kemudian Surabaya, Jakarta, lengkap. Yang nggak bisa ikut seminar, masuk aja grupnya di sini. Ini untuk semuanya. Oke? Yang lunas hutang nggak bisa COD Kak Nur Cahya, karena sistemnya adalah PO. Ya, kalau COD nanti harganya sudah berbeda. Ini harga 49 khusus yang pre-order. Seperti itu. Kak Putri, saya bukan ahli tafsir mimpi. Walaupun saya punya kitabnya, tapi belum selesai saya baca ya. Yang jelas begini, kalau mimpinya itu jelek, jangan diceritakan, itu mimpi dari setan. Terus kemudian kalau mimpinya bagus, mudah-mudahan menjadi kenyataan, begitu ya. Kalau netral, ya sudah dilupakan saja. Nggak usah terlalu pusing dengan mimpi, santai saja. Tetap berpikir positif, positive feeling, positive thinking. Nanti malam kita bahas bagaimana kekuatan positive feeling ini menjadi sebuah nasib kita atas izin Allah ya. Kita merasa positif, insya Allah kita jadi orang yang beruntung loh. Begitu ya teman-teman. Saya pamit 1 menit lagi, segera di CO teman-teman. Saya sedikit jelaskan ya, buku-buku yang ada di keranjang. Sedikit saya jelaskan, barangkali teman-teman butuhkan, dan insya Allah sebetulnya ini bukunya penting semua. Cuma yang menjadi masalah adalah nanti malam jam 20. Nanti malam jam 20. Betul, ya betul. Ini, aduh susah banget dibaca. Siapa nih? Restu. Siapa nih? Betul sekali. Teman-teman, saya sedikit jelaskan, setelah saya jelaskan langsung saya izin off. Nomor 1, ini Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah, ya. Ini cukup tebal. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar sejarah Rasulullah menyebarkan Islam, ini di etalase 1, ya. Oh, Mas Renan, oh ya. Siap, terima kasih Mas Renan. Yuk, merapat Mas. 22 Desember. Ini teman-teman yang ingin belajar sirah, ya. Ini etalase 1. Terus kemudian etalase 2, ini buku Terapi Langit, ya. Yang nggak sempat ikut terapinya di grup, bisa kemudian mempelajari secara mandiri. Atau nggak bisa ikut live ya, teman-teman mandiri aja praktek. Etalase nomor 2. Kemudian etalase nomor 3, ini ada jam Quran ya teman-teman ya. Ini semua yang saya tawarkan insya Allah bukan ya sekedar bukan pengeluaran teman-teman, tapi investasi. Teman-teman, etalase nomor 3, barangkali teman-teman mau beli jam atau kado buat suaminya, buat istrinya. Ini ada jam Al-Quran, ya. Ada jam Al-Quran yang di sini ada murotal 30 juz. Ada waktu sholat juga, ada tasbih digital. Terus kemudian, ini misalkan ya, suaranya keras. Ini etalase nomor 3. Cukup keras. Ada pengingat puasa sunnah. Ada jadwal waktu sholat, ada arah kiblat, ada Asmaul Husna, ada zikir pagi sore, lengkap banget teman-teman. Ya, ada penghitung tasbih, penghitung detak jantung, kemudian alarm, stopwatch, dan lengkap. Masih ada banyak yang lain. Kak Neng, silakan bisa japri admin ya untuk pemesanan pre-order buku ini ya.
Kalau masuk WC ya dimatikan dong, jangan dinyalakan ya. Ini bisa sambil teman-teman kerja kalau pas di jalan macet gitu ya. Ini sambil nemenin kita mendengarkan Al-Qur'an. Kak Nur Cahya, lunas hutang ini pre-order. 9 lunas hutang ini pre-order, launchingnya itu sekitar akhir Desember. Seperti itu ya. Makanya harganya murah sekali, 49. Karena pre-order. Kalau sudah ready nanti harganya berlipat. Gitu ya. Kemudian etalase 5, ini teman-teman buku tahsin ya. Quran yang dilengkapi dengan panduan tahsin metode QRQ. QRQ itu Quantum Reading Quran. Jamnya itu di 600-an kalau nggak salah. Coba teman-teman cek dapat harga berapa. Normalnya 1 juta, tapi ada diskon 50%. Kemudian etalase 6 bagi teman-teman yang ingin hafalan Quran. Hafalan Al-Quran, ya. Ini recommended banget, saya juga pakai. Ini enak banget ya buat hafalan. Cepat masuk tuh. Seperti itu ya. Terus teman-teman, etalase 7 bagi yang ingin memahami pribadi Rasulullah, itu ada buku Syama'il Muhammad. Saya persingkat aja ya. Saya langsung loncat ke ini. Bagi teman-teman yang ingin mengenal Rasulullah lebih jauh, tapi ingin bahasa yang ringan, bahasa novel, pakai ini. Buku lunas hutang ini di 49 Kak Dilah, tetapi sistemnya pre-order ya. Launching itu sekitar akhir Desember. Gitu. Bagi para istri, ya wajib untuk punya buku ini teman-teman. Kan bingung ya, pernah nggak teman-teman doakan suami? Jangan-jangan selama ini cuma nuntut. Mas, kamu yang setia dong, kamu yang romantis dong, kamu cari nafkah sana. Kemudian kamu harus kasih nafkah sekian, sekian, sekian. Tapi kita seringkali cuma nuntut, nggak mau doain. Bingung mau doain kayak apa? Ini ya. Ini doa, kumpulan doa istri untuk sukses suami. Seperti itu. Ini etalase nomor 15 teman-teman. Etalase nomor 15. Oke. Kemudian yang ingin untuk Al-Qur'annya agak besar ya. Al-Qur'annya agak besar di sini kita belum sedia. Nanti coba kita carikan. Ya. Kita carikan. Kalau segini teman-teman kira-kira kebaca nggak tuh? Ya, ini ukuran A5. Kalau nanti butuh yang lebih besar, kita ada referensi. Mungkin nanti malam kita coba carikan. Terakhir teman-teman, terakhir ya. Saya nggak lama-lama. Ini buku yang ingin pola kombinasi makan sehat. Yang selama ini badannya sering bermasalah, ya perutnya sering mules, bisa jadi pola makannya nggak beres. Imunitasnya lemah, sering sakit-sakitan. Nah ini ya, bukunya pakai ini teman-teman. Ini kombinasi, ini bagus banget. Ini di etalase nomor 17. Ya, etalase nomor 17, ini kombinasi makan panas dingin. Karena ternyata makanan itu ada yang sifatnya panas, ada yang sifatnya dingin. Nah, Rasulullah itu selalu mengkombinasikan panas dingin itu dikombinasi. Misalkan kurma dengan semangka ya, kurma sifatnya panas, semangka sifatnya dingin dikombinasi. Ini malah justru bagus banget buat tubuh. Sehingga nanti imunitasnya semakin menguat ya. Nah, ini contoh nih ya. Ini ada kombinasi nih. Ada keterangan, ada tabel juga. Ini etalase nomor 17, saya pin ya. Jadi nasi itu sifatnya panas. Kemudian keju sifatnya dingin. Roti tepung gandum sifatnya dingin. Iya, buku yang saya pilih memangnya bagus-bagus. Yang pasti teman-teman butuhkan. Sebentar lagi saya ada buku teman-teman. Buku tentang fisiognomi, kekuatan firasat. Nah, firasat untuk melihat karakter seseorang. Ada yang minat bukunya? Ada yang minat? Kalau minat saya sematkan, tapi saya belum ada bukunya ya. Saya belum ada contohnya. Jadi, untuk melihat karakter orang ini positif atau negatif sih, ini ada bukunya ternyata. Ya. Dari bentuk badan, itu memang para ulama-ulama terdahulu, itu mempelajari loh. Bentuk orang, ini karakternya kayaknya kemungkinan jahat. Walaupun itu nanti tipis ya dengan suudzon. Tetapi itu paling tidak untuk kita bisa waspada. Penting banget bagi teman-teman untuk melihat nanti rekan bisnis yang mau diajak kerjasama, atau misalkan ngerekrut karyawan, ngerekrut ART, ya. Terus kemudian bersahabat dengan orang-orang yang positif atau negatif, kita bisa lihat. Saya coba ya, saya cematkan ya. Yang firasat sebentar, ini ya. Saya sematkan, tapi saya belum dapat contohnya teman-teman ya. Jadi saya belum bisa menunjukkan. Tapi saya sudah tahu isinya, itu bagus. Ya. Saya pin.
saya pin. Ini memang dia ulama khusus untuk yang, nah termasuk betul ya, para orang terdahulu sudah bisa menduga karakternya. Betul sekali Kak Danu. Gitu ya. Betul, untuk pemilihan pilkada, untuk memilih jodoh nih. Bagi teman-teman yang kayaknya ini baik nggak ya untuk pasangan ke depan. Nah, itu bisa dilihat dari karakternya. Yuk, yang saya pin ya, etalase nomor 1, ini kita firasat. Hardcover ya. Hanya 67 saja, nggak sampai 70.000. Gitu. Orang yang negatif, yang diperbaiki firasatnya atau orangnya nih. Dua-duanya bisa diperbaiki, insya Allah, begitu ya. Dan ini tidak 100% mutlak betul sih, tetapi mendekati, karena memang ini memang dari dulu ulama-ulama kita memang selalu mempelajari ya tentang ini ya, bentuk bentuk seseorang ini ternyata bisa mencerminkan karakternya loh. Wah, ini kayaknya orang jahat. Makanya kan ada di sinetron-sinetron itu kan ada tokoh antagonis, protagonis, ya kan? Orang yang jahat seperti apa, dipilih tuh, nggak sembarangan. Kalau mukanya muka baik-baik, masa sih jadi penjahat? Kecuali drakor mungkin ya. Seringkali di luar dugaan. Orang kayaknya polos, ternyata penjahatnya. Begitu. Kapan ada apa ini Kak Esmeralda? Saya lupa, ini pertanyaannya apa nih? Kak Esmeralda, bukunya sudah ada, sudah bisa diorder. Jam tangan etalase berapa? Jam tangan itu di etalase nomor 4. Nomor 4 ya, saya pin ya. Jadi ini serius teman-teman, ini bukan pengeluaran ya, bukan pengeluaran tapi investasi. Ada jadwal sholat loh. Pas azan itu nanti bunyi. Ya. Etalase nomor 4 saya sematkan, pas azan itu bunyi. Bisa juga disetel, nggak bunyi juga bisa. Dan ini kalau teman-teman pakai ini, dia ada tasbih digitalnya. Sebentar, saya tunjukkan ya tasbih digitalnya. Nah, semacam ini ya teman-teman, tasbih digital. Jadi tinggal ditekan saja. Ini kita hitung. Subhanallah, 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 subhanallah. Seperti itu. Oke, teman-teman, itu saja. Yang belum berkesempatan membeli atau mungkin karena mungkin banyak prioritas untuk makan, silakan teman-teman masukin keranjang dulu. Kalau masukin keranjang ini bagian dari metode kuantum ruang kosong ya. Nanti bisa jadi siang teman-teman dapat rezeki ya untuk beli jam. Kitab firasat sudah ada Kak Esmeralda. Hanya saja saya yang belum dapat ininya, sampelnya. Kitab firasat sudah bisa diorder. Etalase nomor 1. Mimpi burung kita belum bisa menafsirkan Kak Maya, tapi dikaitkan saja dengan kejadian yang terjadi selama ini, ya. Tetap berpikir positif, jangan mikir yang aneh-aneh. Oke teman-teman, saya sudah kehabisan suara ini. Saya pamit ya, ketemu lagi nanti malam, insya Allah jam 20. Terima kasih banyak yang masih setia menyimak tayangan ini. Yang ingin buku ini pre-order Bu Umu. Ini pre-order, ya. Astagfirullah. Bismillah. Sampai ketemu nanti malam, pre-order launching sekitar akhir Desember ya. Nanti bisa kontak admin atau DM. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ke audiens, bisa ke Kak Hilya. Untuk kitab ini 49, harga normalnya 200 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sukses dunia akhirat, lancar rezeki.